Oke guys, waktu kamu duduk di bangku sekolah dulu nih, pernah nggak kamu ngerasa kayak robot? Masuk pagi, duduk dengerin guru, nyatet, ulangan, dan terus pulang. Besoknya diulang lagi. Kreativitasmu entah kemana kan? Oke guys, kamu nggak sendiri. Banyak pelajar di Indonesia ngalami hal yang sama. Kreativitas seakan cuma jadi hiasan di pinggir kelas, bukan bagian utama dari proses pelajaran. Padahal guys, menurut survei dari World Economic Forum tahun 2003, kreativitas menempati posisi kedua dalam daftar skill paling dibutuhkan di dunia kerja tahun ini, setelah analytical thinking. Tapi anehnya, sistem pendidikan kita belum sepenuhnya ngasih ruang buat itu berkembang. Ini bukan soal kemampuan otak loh guys, tapi soal sistem. Di Indonesia, kamu diajarkan untuk ngikutin aturan, bukan mempertanyakan kenapa aturannya begitu. Kamu diminta hafal definisi, bukan menciptakan definisi versi kamu sendiri. Di beberapa sekolah, ada siswa yang nekat bikin karya seni atau eksperimen unik. Tapi ujung-ujungnya dimarahin karena nggak sesuai kurikulum. Bahkan banyak lomba kreatif diselenggarakan bukan karena ingin memupuk bakat, tapi biar sekolah bisa cari nama. Ini semua apa artinya guys? Sistem pendidikan kita lebih menghargai hasil yang seragam dibandingkan proses yang penuh eksperimen. Kreativitas belum dianggap sebagai hasil utama, tapi cuma bonus kalau semua pelajaran inti sudah selesai. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau mau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Jadi kalau kamu merasa kreativitasmu belum tumbuh di sekolah, itu bukan salahmu. Itu karena sistemnya memang belum ngasih kamu ruang yang cukup buat berkembang bebas guys. Tapi apa artinya kreativitas nggak bisa tumbuh di sekolahan guys? Nggak juga, masih ada peluang dan beberapa sekolah mulai berubah. Kita bakal ngobrol nih di video ini, kenapa sistem pendidikan bisa membatasi kreativitas secara struktural. Dan apa yang sebenarnya bikin ide-ide brilian malah tenggelam di dalam kelas guys. Oke, kita langsung ke chapter pertama. Pernah berpikir nggak, kenapa kamu harus duduk diam, pakai seragam, ikut pelajaran yang sama, dan diajar dengan cara yang sama kayak jutaan anak lainnya? Padahal setiap orang itu kan unik kan, kenapa cara belajarnya harus diseragamkan? Nah, itulah awal dari masalah kreativitas di sekolahan guys. Bukan karena kamu nggak kreatif, tapi karena sistemnya dibentuk buat menyamakan bukan membedakan. Kalau kamu pikir ini cuma pendapat pribadi, coba lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, seorang pakar pendidikan dan anggota Dewan Pengarah BRIN. Beliau bilang bahwa sistem pendidikan kita masih terlalu mengekang anak-anak untuk berkreasi. Dan perlu revolusi dalam 4 hal, cara berpikir, cara belajar, cara bekerja, dan cara hidup. Contohnya jelas, coba lihat kurikulum konvensional. Dalam sehari, kamu harus menyelesaikan 6-8 mata pelajaran dengan metode pembelajaran yang dominan satu arah. Guru bicara, kamu dengar, guru bertanya, kamu jawab sesuai buku. Kalau kamu punya ide beda, kadang dianggap ngaco kan. Lebih parahnya lagi nih guys, setiap penilaian hanya mengukur satu jenis kecerdasan, hafalan. Kalau kamu jago gambar, nulis puisi, atau mikir konsep yang unik, nilai matematik kamu kecil, kamu tetap dianggap nggak pinter. Padahal menurut Howard Gardner, kecerdasan itu ada banyak jenisnya. Musikal, visual, interpersonal, dan lainnya. Tapi hanya satu yang benar-benar diakui di kelas. Terus kenapa sistem ini tetap dipakai sampai sekarang guys? Karena sistem pendidikan kita masih warisan zaman industri, di mana sekolah dibentuk untuk mencetak pekerja yang patuh, bukan inovator. Fokusnya guys pada keteraturan, efisien, dan keseragaman. Jadi kalau kamu merasa terjebak di dalam sistem yang gak memberikan ruang buat kreasi, itu karena sistemnya masih mengajar keseragaman, bukan keberagaman. Kreativitas seringkali kalah oleh soal pilihan ganda dan nilai raportmu guys. Tapi kabar baiknya guys, perubahan ini sedang mulai terasa. Di chapter berikutnya kita bakal bahas tentang cara-cara baru yang mulai diterapkan di sekolah-sekolahan, dari model pembelajaran berbasis proyek sampai eksperimen kurikulum merdeka yang katanya lebih ramah sama kreativitas. Gimana guys rasanya kalau kamu masuk kelas tapi kali ini nggak disuruh duduk diam dan nyatet terus?
Bayangin nih, kamu lagi bikin proyek nyata bareng teman-teman kamu, nyari solusi masalah sekitar, dan guru justru dukung ide-ide liarmu. Kelihatannya kayak mimpi kan? Tapi ternyata itu mulai jadi kenyataan di beberapa sekolahan, guys. Yap, meskipun sistem lama masih mendominasi, sekarang sudah banyak sekolah yang mulai berubah arah. Mereka mulai pakai pendekatan belajar yang lebih fleksibel, lebih manusiawi, dan pastinya lebih ramah sama kreativitas. Salah satunya adalah Project Based Learning atau PJBL, model pembelajaran yang mengajarkan kamu belajar lewat proyek nyata. Jadi kamu nggak cuma duduk dengerin teori, tapi langsung praktek dan eksplorasi. Siswa jadi lebih berani mengeluarkan ide, kerjasama lebih baik, dan yang paling penting mereka merasa belajar itu hidup. Selain itu guys, sekarang juga mulai banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran berdiferensial. Artinya kamu boleh belajar sesuai gaya kamu sendiri, guys. Seperti ada yang lebih suka visual, audio, atau berpikir langsung, dan semuanya dikasih ruang. Dan tentu saja guys, salah satu langkah besarnya adalah kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, guru nggak lagi kaku sama buku teks. Mereka bisa menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan potensi siswa. Kamu bisa lebih leluasa mengeksplorasi topik yang kamu suka. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sendiri menyatakan bahwa kurikulum merdeka lahir untuk menciptakan pelajar yang merdeka dalam berpikir, berkarya, dan berinovasi. Ini bukan sekedar slogan loh guys, tapi arah nyata buat mendukung kreativitas di ruang kelas. Jadi guys, kalau kamu ngerasa sistem pendidikan mulai berubah, kamu nggak salah, ada harapan baru yang sedang tumbuh. Sekolah mulai bergerak walaupun pelan menuju tempat di mana kreativitas kamu bisa bernafas lebih lega. Tapi tentu saja perubahan ini belum sempurna, masih banyak tantangan di lapangan. Di chapter selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi guys soal kurikulum merdeka. Apa yang benar-benar terjadi di lapangan, apa tantangannya, dan apakah kurikulum ini benar-benar bisa jadi kunci kebebasan berpikir buat kamu. Yuk kita lanjut bareng. Kamu mungkin udah sering denger ya istilah kurikulum merdeka, tapi pernah nggak kamu ngerasa meskipun namanya merdeka, kenyataannya kamu masih ngerjain soal pilihan ganda dan mengikuti materi yang sama terus-menerus? Nah, kamu nggak sendirian guys. Kurikulum merdeka memang jadi salah satu langkah paling progresif dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Tujuannya sebenarnya mulia guys, kasih kebebasan belajar sesuai minat, dorong siswa lebih kreatif, dan bangun pembelajaran yang lebih relevan sama kehidupan yang nyata. Tapi sayangnya di lapangan kenyataan nggak selalu semanis brosurnya guys, ya kan? Menurut data dari Kemendikbudristek tahun 2024, lebih dari 300.000 satuan pendidikan, baru sekitar 52% sekolah yang benar-benar menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. Sisanya masih adaptasi atau justru bingung harus mulai dari mana. Salah satu guru di Surabaya pernah bilang, kami disuruh mengembangkan potensi anak, tapi pelatihannya minim dan nggak semua guru paham teknologi. Artinya meski kurikulumnya niatnya baik, pelaksanaannya masih penuh tantangan. Banyak guru merasa dituntut kreatif, padahal nggak semua diberi waktu atau fasilitas buat itu. Dan di sisi lain siswa juga banyak yang masih bingung dengan pola pembelajaran baru. Kamu yang biasa belajar satu arah tiba-tiba disuruh berpikir proyek, diskusi, atau refleksi mandiri. Kalau nggak ada bimbingan yang tepat, kreativitas malah jadi beban kan. Tapi jangan salah guys, ada juga sekolah-sekolah yang sukses menerapkannya. Di SMA 2 Yogyakarta misalnya, para siswa bikin proyek lingkungan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Mereka bikin pupuk organik dan jualan online. Itu semua dimulai dari kurikulum merdeka loh. Guru hanya jadi fasilitator dan siswa yang eksplorasi ide itu guys. Hal ini seperti membuktikan kalau kamu diberi ruang dan kepercayaan, kamu bisa bikin sesuatu yang nyata dan berdampak. Namun tetap guys, jalan menuju sistem pendidikan yang sepenuhnya menampung kreativitas masih sangat-sangat panjang. Tantangannya ada di kesiapan guru, sarana prasarana, dan tentu saja mindset sekolah itu sendiri. Jadi apakah kurikulum merdeka bisa jadi solusi? Jawabannya bisa guys, tapi belum cukup. Kamu butuh sistem yang mendukung guru yang dibekali dan sekolah yang terbuka terhadap perubahan. Tanpa itu, Merdeka Belajar cuma jadi slogan bukan kenyataan guys. Di chapter selanjutnya kita bakal bahas gimana kamu sebagai siswa, mahasiswa, bahkan orang biasa bisa tetap menyalurkan kreativitas meskipun sistemnya belum sempurna.
Kalau sistemnya belum berubah sepenuhnya, apakah kamu harus menunggu? Enggak kan? Justru di tengah keterbatasan, kreativitasmu jadi ujian. Dan dari sinilah banyak ide besar akan lahir. Kamu nggak harus jadi siswa di sekolahan impian atau punya fasilitas super canggih untuk jadi kreatif. Banyak orang-orang hebat justru lahir dari situasi yang nggak ideal. Yang bikin beda itu cuma satu, mereka berani memulai. Artinya kamu tetap bisa jadi kreatif meskipun sistem belum ideal. Caranya yang pertama mulai dari hal kecil yang kamu suka. Suka desain nih misalnya, coba kamu belajar Canva atau Figma. Suka musik nih misalnya, mulailah bikin lirik atau rekam kecil-kecilan di HP-mu. Yang kedua, cari komunitas belajar. Sekarang banyak banget komunitas online yang terbuka dan gratis. Dari kelas kreator Kemendikbud sampai forum belajar seperti Ruang Kreatif Indonesia. Di sana kamu bisa bertemu mentor, ikut pelatihan, bahkan kolaborasi, guys. Yang ketiga, gunakan platform digital. Instagram, TikTok, bahkan YouTube bisa jadi panggung kamu. Konten edukatif dan kreatif justru makin dicari. Banyak kreator remaja yang viral bukan karena alat yang mahal, tapi karena ide yang sangat segar kan. Kreativitas kamu itu bukan sesuatu yang bisa diukur dari nilai ujian, guys, tapi dari apa yang kamu bikin, pikirkan, dan sebarkan ke orang lain. Walaupun sistemnya belum sepenuhnya mendukung kamu bisa tetap berkembang, tapi asalkan kamu mau mulai dan konsisten. Karena pada akhirnya perubahan sistem pendidikan bukan cuma tugas pemerintah atau guru, tapi juga kamu, guys. Oke guys, kita sampai di kesimpulan. Bayangkan kalau Einstein lahir di sekolah yang cuma ngukur nilai lewat hafalan. Atau kalau Stephen Jobs disuruh duduk rapi, nggak boleh mempertanyakan guru. Mungkin dunia nggak bakal punya iPhone, komputer, atau ide-ide gila yang akhirnya mengubah segalanya kan. Bayangin guys, kalau Einstein lahir di sekolah yang cuma ngukur nilai lewat hafalan. Atau kalau Stephen Jobs disuruh terus duduk rapi dan nggak boleh mempertanyakan guru. Mungkin dunia ini nggak bakal punya iPhone, komputer, atau ide-ide gila yang lahir dan mengubah segalanya. Sekarang pikir deh, gimana dengan kamu? Kamu juga punya potensi yang bisa luar biasa kan? Cuma selama ini mungkin belum dikasih ruang yang cukup. Mungkin kamu pernah ngerasa idemu nggak dianggap penting. Atau cara kamu belajar dianggap nggak sesuai aturan. Tapi itu bukan salah kamu guys. Karena faktanya guys, sistem pendidikan kita itu memang belum sepenuhnya siap menampung semua bentuk kreativitas kamu. Oke guys, sampai di sini aja dulu. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali.